Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ruth dan teman-teman. Saya Nisa Amelia, perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan dari poster yang kami buat, yaitu tentang konseling kesehatan di rumah tangga dengan tema kesehatan lansia yang berjudul Lansia Produktif, Sehat, dan Bahagia. Silakan disimak teman-teman videonya. Oke, baik. Nah, isi presentasi hari ini yaitu memuat tentang kesehatan usia lanjut, ruang lingkupnya, serta lansia produktif. Lanjut usia merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Manusia memasuki tahap ini ditandai dengan menurunnya kemampuan kerja tubuh akibat perubahan atau penurunan fungsi organ-organ tubuh. Berdasarkan WHO, lansia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, umur lanjut, yaitu antara usia 60 sampai 75 tahun. Yang kedua, umur tua, yaitu usia 76 sampai 90 tahun. Dan yang ketiga, umur sangat tua, yaitu usia di atas 90 tahun. Kesehatan lansia dipengaruhi oleh adanya proses penuaan. Proses penuaan ini didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu yang bersifat universal, intrinsik, progresif, dan detrimental. Proses penuaan ini menyebabkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dan kemampuan bertahan hidup berkurang. Proses menua, setiap individu dan setiap organ tubuh berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, dan penyakit degeneratif. Proses menua dan perubahan fisiologis pada lansia mengakibatkan beberapa kemunduran dan kelemahan, serta implikasi klinik berupa penyakit kronik dan infeksi. Nah, kalian tahu gak sih apa aja yang terjadi dengan tubuh manusia selama proses penuaan ini? Menurut Fajar Wibowo, secara ringkas dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, kulit tubuh manusia dapat menjadi lebih tipis, kering, dan tidak lagi elastis. Yang kedua, rambut menjadi rontok dan warnanya pun berubah menjadi putih atau yang kita sebut dengan uban, kering dan tidak lagi mengkilat. Yang ketiga, jumlah otot berkurang, ukuran juga mengecil, serta volume otot secara keseluruhan menyusut dan fungsinya pun menurun. Keempat, otot-otot jantung mengalami perubahan degeneratif, ukuran jantung mengecil, serta kekuatan memompa darah berkurang. Kelima, pembuluh darah mengalami kekakuan. Keenam, terjadinya degenerasi selaput lendir dan bulu getaran saluran pernapasan, gelembung paniparu menjadi kurang elastis. Dan ketujuh, tulang-tulang menjadi keropos. Selain itu, akibat dari adanya degenerasi, pada persendian, permukaan tulang rawan menjadi lebih kasar. Proses degenerasi juga menyebabkan penurunan jumlah nefron yang bertugas membersihkan darah pada ginjal. Akibatnya, kemampuan mengeluarkan sisa metabolisme melalui area seni pun berkurang. Proses penuaan dianggap sebagai peristiwa fisiologis yang memang harus dialami oleh setiap makhluk hidup. Jadi, jangan takut tua ya teman-teman, karena semuanya juga mengalami kok. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bagian Kedua tentang Kesehatan Keluarga Pasal 12 Ayat 2 dinyatakan bahwa kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan tema kesehatan lansia, di mana kesehatan lansia diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif. Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup secara optimal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 7 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat, pada bagian ketiga mengenai kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat dinyatakan pada pasal 138 ayat 1, yaitu upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 2, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk mendapatkan hidup mandiri dan produktif secara ekonomis. Lansia produktif yaitu seorang individu di usia lanjutnya yang masih memiliki kegiatan
yang lebih bermanfaat dalam mengisi waktu luangnya sehingga ia merasa lebih bahagia. Dengan adanya kegiatan yang bermanfaat, tentu akan meningkatkan kesehatan serta kebahagiaan yang dirasakan oleh lansia tersebut. Untuk mencapai lansia produktif, maka seorang lansia harus bahagia. Apa sih bahagia itu? B. Yang pertama yaitu berat badan ideal. Berat badan yang ideal dibutuhkan seorang lansia supaya memudahkannya ketika melakukan kegiatan. Selain itu, seorang lansia yang berat badannya ideal juga tidak akan mudah lelah serta tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya A, yaitu atur pola makan dan gizi seimbang. Semuanya sudah tahu kan tentang 4 sehat 5 sempurna. Tidak hanya sampai di situ, porsi makan juga perlu diperhatikan. Dan kegiatan sehari-hari lainnya juga harus seimbang dengan istirahat yang cukup, olahraga, dan jangan lupa minum air. Selanjutnya ada H, yaitu hindari risiko penyakit menular dan tidak menular. Di masa pandemi seperti ini, tentu sudah disediakan vaksin untuk lansia, di mana vaksin tersebut digunakan untuk menguatkan daya tahan tubuh dari lansia. Selain untuk penyakit menular, adapun penyakit tidak menular yang perlu dijaga seperti misalnya kesehatan jantung, hati, ginjal, serta organ-organ tubuh lainnya. A yang kedua yaitu alokasikan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Seperti pada digambar, misalnya bernyanyi bersama pasangan, bermain bersama hewan peliharaan, serta merawat tanaman. Dengan adanya kegiatan yang bermanfaat, akan membebaskan pikiran yang dipikirkan oleh lansia tersebut. Seorang lansia akan menjadi lebih tenang karena melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya G, yaitu gerakan badan secara rutin. Bisa diikuti dengan kegiatan olahraga senam jantung sehat yang biasa diadakan di tiap-tiap kecamatan, atau bahkan bisa dilakukan di rumah bersama tetangga terdekat. Jika tidak ada, bisa juga dengan berjalan santai sambil mengajak hewan peliharaan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Tidak perlu dilakukan secara berlebihan agar tidak mudah merasa lelah dan juga tetap menyenangkan. Selanjutnya I, yaitu iman dan takwa ditingkatkan dan pengelolaan emosi, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan supaya mendapatkan ketenangan rohani, atau bisa juga dengan melakukan meditasi atau melakukan kegiatan apapun yang mampu meredam emosi berlebih. A yang terakhir yaitu awasi kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan dokter dengan check up rutin bulanan atau per 6 bulan sekali. Atau bisa juga dengan menerapkan pola hidup sehat di rumah dan jadikan hal tersebut menjadi suatu kebiasaan baik yang diikuti oleh seluruh keluarga. Nah, teman-teman, gimana? Sudahkah kita memperhatikan kesehatan orang tua kita dan kakek serta nenek kita? Mereka sejatinya sangat membutuhkan kita untuk kegiatan sehari-harinya. Sedikit apapun pemberian yang dapat kita berikan akan sangat terasa berharga bagi mereka. Yuk, tunjukin rasa cinta dan kasih sayang kita kepada mereka selagi mereka masih bisa merasakannya. Nah, baik teman-teman, sekiranya bisa dicukupkan sampai di sini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sehat sampai tua. Dah.